bahwa ADHD bukanlah masalah tidak tahu apa yang harus dilakukan atau knowledge deficit. Anak-anak ini sangat cerdas. Mereka bisa mengulangi aturan yang Anda buat kata demi kata. Masalah sebenarnya adalah performance deficit atau defisit performa. Inilah mengapa omelan Anda tidak bekerja. Saat Anda mengulang instruksi dengan nada tinggi, Anda hanya menambah kebisingan, bukan motivasi. Anda mencoba mengisi tangki bensin mobil dengan berteriak pada mobil tersebut. Itu tidak logis, bukan? Ada juga teknik ampuh yang disebut body doubling. Seringkali, anak ADHD hanya butuh jangkar di ruangan itu. Mereka tidak butuh Anda mengajarinya. Mereka hanya butuh kehadiran fisik Anda di sana. Bayangkan skenario ini. Anda melihat anak Anda duduk di tengah ruangan yang berantakan. Anda sudah memintanya 5 kali untuk membereskan mainannya. Dia menatap Anda, dia mengangguk. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Namun, 10 menit kemudian, dia masih di posisi yang sama. Mungkin bermain dengan ujung karpet atau melamun menatap dinding. Hati Anda mendidih. Anda berpikir, dia malas, pembangkang, atau tidak mendengarkan. Tapi tahukah Anda, ada kemungkinan besar dia sedang berjuang melawan penjara biologis di dalam otaknya sendiri. Ini bukan tentang kemauan, ini tentang kemampuan eksekusi. Sebagai orang tua, reaksi alami kita adalah mengulang instruksi. Kita berbicara lebih keras, lebih tegas, bahkan mungkin membentak. Kita berpikir, mungkin kalau saya jelaskan sekali lagi betapa pentingnya kebersihan, dia akan mengerti. Namun, dalam dunia ADHD, logika ini runtuh. Kita terjebak dalam siklus kelelahan yang tidak berujung. Kita memberikan peta kepada seseorang yang tidak memiliki bensin di mobilnya. Tidak peduli seberapa detail peta itu, mobil itu tidak akan bergerak. Inilah frustrasi yang diam-diam menghancurkan harmoni di banyak keluarga setiap harinya. Dr. Russell Barkley, seorang ahli terkemuka dalam bidang ini, memberikan pencerahan yang mengubah segalanya. Dia menjelaskan bahwa ADHD bukanlah masalah tidak tahu apa yang harus dilakukan atau knowledge deficit. Anak-anak ini sangat cerdas. Mereka bisa mengulangi aturan yang Anda buat kata demi kata. Masalah sebenarnya adalah performance deficit atau defisit performa. Ada jembatan yang putus di otak mereka. Jembatan yang seharusnya menghubungkan gudang pengetahuan di otak belakang dengan pusat eksekusi di otak depan. Mereka memiliki ilmunya, tapi jembatan untuk membawanya ke dunia nyata sedang runtuh. Salah satu komponen utama dari jembatan yang rusak ini adalah konsep waktu. Bagi otak neurotipikal, kita bisa merasakan masa depan. Kita tahu bahwa jika kita tidak bekerja sekarang, kita akan susah nanti. Tapi, bagi anak ADHD, waktu adalah konsep yang abstrak. Mereka hidup di masa sekarang yang abadi. Nanti adalah tempat yang tidak nyata bagi mereka. Itulah sebabnya ancaman hukuman yang akan terjadi nanti sore atau janji hadiah di akhir minggu seringkali tidak mempan. Mereka menderita apa yang disebut kebutaan waktu atau time blindness. Mereka tidak bisa melihat konsekuensi masa depan sampai konsekuensi itu tepat berada di depan hidung mereka. Jadi, jika masalahnya bukan pada pengetahuan, berhenti memberikan kuliah panjang lebar. Solusi Dr. Barkley adalah intervensi pada point of performance atau titik di mana kinerja itu harus terjadi. Informasi dan instruksi tidak boleh tersimpan di memori masa lalu. Mereka harus hadir secara fisik di tempat dan waktu kejadian. Anda tidak bisa mengharapkan mereka mengingat instruksi yang diberikan di ruang tamu saat mereka berada di kamar tidur. Instruksi itu harus hidup di kamar tidur, tepat di saat mereka perlu melakukannya. Mari kita bicara tentang bahan bakar jembatan tadi, dopamin. Neurotransmitter ini adalah zat kimia yang memberikan rasa puas dan motivasi. Pada otak ADHD, kadar dopamin ini tidak tersirkulasi dengan efisien. Tugas-tugas yang membosankan, seperti membereskan kamar atau mengerjakan PR, tidak menghasilkan dopamin alami. Sebaliknya, video game atau media sosial membanjiri otak dengan dopamin instan. Inilah sebabnya mereka bisa fokus berjam-jam pada game, tapi tidak bisa bertahan 5 menit untuk belajar. Ini bukan pilihan moral. Ini adalah pencarian biologis otak yang kelaparan akan stimulasi. Inilah mengapa omelan Anda tidak bekerja. Saat Anda mengulang instruksi dengan nada tinggi, Anda hanya menambah kebisingan, bukan motivasi. Anda mencoba mengisi tangki bensin mobil dengan berteriak pada mobil tersebut. Itu tidak logis, bukan? Kita harus berhenti mengandalkan instruksi verbal semata. Kata-kata menguap ke udara dalam hitungan detik.
Kita perlu mengubah kata-kata menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan oleh anak tepat saat mereka membutuhkannya. Langkah pertama solusinya adalah eksternalisasi informasi. Keluarkan apa yang ada di pikiran dan tempelkan di lingkungan fisik. Jangan minta mereka mengingat daftar tugas. Buatlah daftar periksa visual. Tempelkan gambar sikat gigi di cermin kamar mandi. Tempelkan foto tas sekolah di pintu depan. Jadikan lingkungan mereka sebagai otak eksternal mereka. Dengan cara ini, mereka tidak perlu membuang energi mental untuk mengingat apa selanjutnya, karena petunjuk itu selalu ada di depan mereka, memandu mereka langkah demi langkah tanpa perlu suara Anda. Langkah kedua, memecah waktu. Tugas yang berdurasi 1 jam terasa seperti siksaan abadi bagi otak ADHD. Mereka tidak bisa melihat ujungnya. Solusinya, pecah tugas menjadi potongan-potongan kecil yang bisa dikelola. Jangan bilang belajar selama 1 jam. Katakan, mari kita kerjakan 5 soal ini selama 10 menit. Gunakan timer fisik, biarkan mereka melihat waktu berjalan. Ketika mereka bisa melihat garis finish yang dekat, otak mereka merasa tugas itu mungkin untuk diselesaikan. Ini mengurangi resistensi awal yang sering membuat mereka bahkan takut untuk memulai. Langkah ketiga adalah menyuntikkan dopamin buatan ke dalam tugas yang membosankan. Dr. Barkley menyarankan penggunaan konsekuensi yang sering dan segera. Jangan menunggu sampai rapot keluar untuk memberi hadiah. Berikan sip jus favorit setiap kali 1 paragraf selesai ditulis. Putar lagu kesukaan mereka selama 3 menit setelah mereka membereskan tempat tidur. Ciptakan sistem poin atau token ekonomi di rumah. Ini bukan penyuapan, ini adalah prostetik kognitif. Anda sedang membangun jalan landai bagi mereka untuk bisa menyeberangi jembatan yang rusak tadi. Ada juga teknik ampuh yang disebut body doubling. Seringkali, anak ADHD hanya butuh jangkar di ruangan itu. Mereka tidak butuh Anda mengajarinya, mereka hanya butuh kehadiran fisik Anda di sana. Duduklah di dekat mereka, kerjakan tugas Anda sendiri dengan tenang, sementara mereka mengerjakan tugas mereka. Kehadiran Anda menciptakan semacam medan energi fokus. Ini memberi sinyal pada otak purba mereka bahwa ini adalah waktu bekerja. Tanpa perlu banyak bicara, kehadiran Anda yang tenang bisa menjadi jembatan sementara yang mereka butuhkan untuk tetap fokus. Banyak orang tua khawatir, apakah ini akan membuat anak saya manja? Apakah saya akan terus melakukan ini selamanya? Jawabannya adalah tidak. Bayangkan ini sebagai perancah atau scaffolding pada bangunan. Anda memasang penyangga saat bangunan itu rapuh dan sedang dibangun. Seiring struktur internal anak Anda menguat, seiring kebiasaan terbentuk dan otak mereka matang, Anda perlahan-lahan melepas perancah itu satu persatu. Ini bukan tentang membuat mereka ketergantungan, tapi tentang memberikan alat bantu yang adil agar mereka bisa sukses membangun diri mereka sendiri. Kunci dari semua strategi ini sebenarnya bermuara pada satu hal, perubahan perspektif Anda. Ketika Anda memahami bahwa anak Anda mengalami kesulitan biologis dalam menghubungkan tahu dan mampu, kemarahan Anda akan berubah menjadi welas asih. Anda tidak lagi melihat mereka sebagai anak nakal yang perlu diperbaiki, melainkan sebagai individu yang sedang berjuang yang perlu didukung. Perubahan energi dari Anda ini, dari musuh menjadi sekutu, adalah faktor terbesar yang akan menurunkan kecemasan anak dan justru meningkatkan performa mereka. Ingatlah, tujuan kita bukan sekadar kepatuhan. Tujuan kita adalah membantu mereka membangun jembatan internal mereka sendiri. Dengan latihan eksternalisasi, manajemen waktu, dan sistem dopamin yang kita ajarkan sekarang, mereka perlahan menginternalisasi proses ini. Suatu hari nanti, mereka akan bisa membuat daftar periksa mereka sendiri, mengatur timer mereka sendiri, dan memberi penghargaan pada diri mereka sendiri. Kita sedang melatih pilot masa depan untuk menerbangkan pesawat mereka sendiri dengan aman. Perjalanan menjembatani celah antara tahu dan mampu bukanlah lari sprint, melainkan maraton. Akan ada hari-hari yang sulit, dan itu wajar. Namun dengan alat yang tepat, bukan dengan teriakan, melainkan dengan strategi, Anda bisa membantu anak Anda mengeluarkan potensi luar biasa yang tertahan di balik bendungan itu. Mulailah hari ini dengan satu perubahan kecil. Tempelkan satu catatan, berikan satu pujian. Jadilah jembatan bagi mereka sampai mereka cukup kuat untuk berdiri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan dan teruslah percaya pada prosesnya.